Lah, pada saat membawa tumpeng ke Kelenteng Kwansengbyo, saya berada dalam satu mobil bersama si H. Lalu dia bilang sama saya, pada saat puasa hari pertama dan hari kedua belum ada perubahan apa-apa. Memasuki hari ketiga mulai membaik karena bisa mengeluarkan air kencing berkali-kali. Perut sebelah kanan agak turun dan mengempis. Suka makan, suka minum, dan bisa tidur. Seusai menaikkan tumpeng yang pertama, 3 hari kemudian menaikkan tumpeng yang kedua kalinya. Terus dilanjut lagi 3 hari kemudian menaikkan persembahan jajan hok luksu, kue mangkok, biko, dan kue tok. Setiap menaikkan persembahan, H selalu menghadap kepada Kongco Kwankong dengan penuh semangat memohon kesembuhan. Menurut Kongco, sakit yang dialaminya oleh H adalah akibat gangguan dari istri muda suaminya. Kongco bilang nanti 1 minggu setelah persembahan kue 3 macam tadi, H akan mengeluarkan darah. Apa yang akan terjadi diberitahukan dulu sebelumnya. Ternyata hanya selang 5 hari sudah mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah banyak sekali. Sampai suster rumah sakit yang menanganinya berkata dalam dialek bahasa Jawa begini, "Mbak, lagi pisan iki wong lahirno koyok kue." Terjemahan bahasa Indonesianya begini, "Kak, baru 1 kali ini orang melahirkan seperti kamu." Itu artinya ularnya dirubah sama Kongco dijadikan gumpalan-gumpalan darah, lalu disusul dengan lahirnya bayi laki-laki yang lucu sekali. Dari hari ke hari dalam pertumbuhannya anak ini, kalau melihat ayahnya pulang dari kerja bisa berjingkrak-jingkrak ria menyambut ayahnya. Artinya berjingkrak ria itu adalah bahasanya si bayi menyambut gembira ayahnya sepulang dari kerja. Dalam hal ini saya tidak bertujuan memviralkan kasus rumah tangganya orang. Tapi kalau ada pejabat yang berwenang ingin membuktikan, saya siap menghubungkan dengan orang yang bersangkutan bahwa ini bukan cerita hoaks, tapi kenyataan yang benar-benar terjadi, dan Indonesia tidak boleh dipenuhi dengan cerita-cerita hoaks. Lah, kasus yang dialami si H ini kan ditolong dengan jalan salah satunya pakai selamatan nasi tumpeng yang dipersembahkan di meja altarnya Kongco. Gitu kok tega-teganya Suyanto dan Sudomo melarang selamatan nasi tumpeng di Kelenteng Kwansengbyo. Apa gak gila itu namanya? Sampai penterjemah Jiamsinya Kelenteng Kwansengbyo yang bernama Li Chenhua dari kota Temanggung, Jawa Tengah bertanya kepada saya, Tio Ing Hin, ada sebanyak 3 kali. Yang terakhir di bulan Desember 2025 bertanya lagi dengan kalimat yang sama begini, "Loh Kohin, kok sudah lama gak pernah menaikkan tumpeng ya?" Terus saya jawab begini, "Ya Kohwa, sekarang tumpengan tidak boleh, sudah dilarang keras." Itu jawaban saya untuk pertanyaannya Kohwa yang pertama dan kedua kalinya. Kohwanya selalu menghibur saya dengan berkata, "Sabar, sabar." Untuk pertanyaannya Kohwa yang ketiga kalinya di bulan Desember 2025, saya jawab agak panjang begini, "Ya Kohwa, sekarang tumpengan tidak boleh, sudah dilarang keras. Kongconya tahu itu, jadi mengalah dulu."
Lalu kohwanya menghibur saya lagi, sabar, sabar. Terus saya katakan begini ya, tapi kalau sudah waktunya pasti dibalik sama Kongco, tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Mengulas lagi soal Cik Melan yang sudah diviralkan mencuri buah bersama piringnya dari meja altarnya Kongco Hoktik Cingsin, yang sejatinya adalah disuruh sama Makco Dien Siang Singbu. Dan buah tersebut sama Makco disuruh membagikan kepada orang-orang yang ikhlas memberikan bunga melatinya saat saya petii. Hari Sabtu 3 Januari 2026 bertepatan dengan acara sembahyang Capgo di Klenteng Kwan Sing Byu. Kebetulan supirnya Ko Chong Ping tidak bisa mengantar jemput umat karena ada acara tahun baruan. Akhirnya Koh Akong yang meminjami mobil dan supir. Kebetulan Koh Akong pakai mantan supirnya Kwan Sing Byu, namanya Laksono. Lah di saat pembagian buah dan kue yang sudah diturunkan dari acara sembahyang Capgo, Cik Melan teringat Laksono ini mantan orang dalam, cukup lama jadi supir di Kwan Sing Byu, maka dimintakan jatah kue dan buah, karena dulu orang dalam pasti dapat jatah kayak gitu. Ternyata langsung ditolak sama Ratna yang bilang gak bisa, gak ada, sambil merampas jatahnya Cik Melan juga. Itu artinya Ratna merasa paling berkuasa, sehingga kalau memandang orang yang dianggap telah melakukan kesalahan langsung diberi sanksi. Contohnya jelas seperti itu tadi, ketika Cik Melan mengusulkan memintakan jatah untuk Laksono, malah jatahnya Cik Melan ikut dirampas sekali. Lalu Cik Melan bilang, "Loh, itu jatahku, kok kamu ambil?" Akhirnya sama Ratna dikembalikan lagi ke Cik Melan. Setelah itu jatahnya Cik Melan diberikan kepada Laksono. Begitulah, bila keserakahan dan kekikiran telah menguasai seseorang, bisa membuat orang itu buta mata hatinya. Ada orang memintakan jatah untuk seorang supir yang sudah bekerja antar jemput umatnya Kwan Sing Byu saja ditolak. Padahal buah dan kue itu pasti ada lebih dan tidak ikut punya loh. Yang punya kan Kongco. Kalau sedang berkuasa seperti itu, kue-kue dan buah-buahan bekas persembahan dianggapnya sebagai miliknya dia pribadi. Bahkan kelentengnya juga dianggap milik pribadi mereka bertiga itu.